Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebong akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan ini terdiri dari observer, yaitu saya sendiri, Hairul Hafiz Rangkuti, dari SDN 43 Lebong, dan yang berperan sebagai coach yaitu Ibu Novi Anggriani dari SDN 42 Lebong, dan rekan saya yang berperan sebagai coachi yaitu Ibu Andesti Dwi Ningtyas dari SDN 77 Lebong. Kegiatan ini untuk memenuhi kewajiban tugas pada demonstrasi kontekstual. Berikut video yang akan kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Hairul. Bu Novi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Hairul. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya Bu. Oh ya Bu, katanya hari ini Bu Tias akan melakukan coaching ya kepada Ibu Novi. Iya Pak, betul sekali. Tadi Ibu Tias telepon saya, katanya dia mau ada yang ingin didiskusikan dengan saya, dan Ibu Tias meminta saya untuk menjadi coachnya Pak. Oke, baik Bu Novia. Karena nanti saya akan bertindak sebagai pengamat atau observer. Ada beberapa hal yang mau saya ketahui terlebih dahulu, Bu. Saya ingin tanya-tanya dulu beberapa hal sebelum kita memulai proses coachingnya antara Bu Novi dan Bu Tias. Baik Pak, siap. Boleh Pak. Oke Bu. Hal pertama yang ingin saya diskusikan yaitu bagaimana dengan rubrik penilaian yang akan dilakukan pada percakapan coaching ini, Bu. Baik Pak, untuk rubrik penilaiannya pada kegiatan percakapan coaching nanti sesuai dengan alur tirta Pak, yaitu mulai dari saya menentukan tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Inilah nanti Pak yang akan dinilai. Baik Bu, jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati bagaimana Ibu menerapkan alur tirta ya Bu, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Hairul, siap Pak. Baik Bu Novi, selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, memberikan kehadiran penuh kepada coachi, serta mengajukan pertanyaan bermakna dan berbobot. Ya Bu Novi, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu menjadi pendengar aktif, memberikan kehadiran penuh kepada coachi, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu Ya, Pak. Dari beberapa kompetensi itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada coaching nanti, Bu? Secara spesifiknya Pak ya, nanti pada coaching nanti saya ingin diobservasi yaitu pada saat saya mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya pertanyaan yang terbuka, bukan pertanyaan yang tertutup Pak. Baik Bu Novi, pada saat coaching kali ini
Ibu ingin diobservasi bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya Pak, betul sekali Pak. Nah, ini yang terakhir Bu. Menurut Ibu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan? Menurut saya Pak ya, adapun indikator ketercapaian dari pengembangan yang saya inginkan yaitu nanti saya berharap mampu mengarahkan Koci sehingga dapat membantu Koci ini menemukan solusi atau ide-ide baru dari permasalahan yang sedang Koci hadapi. Kemudian Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan saya ajukan tadi. Begitu Pak Hairul. Baik Mundovi ya. Semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Baik Pak Hairul. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Novi dan Ibu Tias untuk melakukan kegiatan coaching. Silakan kepada Ibu berdua. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hairul. Sama-sama. Baik, langsung saja kita mulai Bu Novi. Boleh? Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Ibu Tias. Bagaimana kabarnya Ibu Tias? Alhamdulillah, baik Bu. Ibu Novi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Alhamdulillah ya Bu Novi. Nah Bu Novi, saya mau nanya nih, Ya. Bu Novi punya waktu luang nggak siang ini? Ada Bu, tapi saya lihat sepertinya Ibu Tias kurang bersemangat ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu Novi, benar saya kurang bersemangat saat ini Bu Novi. Mohon maaf tapi ya sebelumnya Ibu Novi, saya Ya. jadi mengganggu waktu Ibu. Soalnya saya bingung Bu, mau bicara dengan siapa lagi selain dengan Ibu Novi. Tidak apa-apa Ibu Tias. Mungkin nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, mungkin ada yang bisa saya bantu gitu Bu. Iya Bu Novi, begini. Saya mau curhat Bu Novi. Mungkin Ibu Novi dapat membantu saya Bu. Dengan senang hati Bu Tias. Jadi sekarang nih kita mau ngobrol apa nih? Nah, begini Bu Novi. Iya. Saya ingin mengobrol tentang kebingungan saya mengatasi beberapa siswa saya dalam belajar Bu. Oh oke. Bisa Ibu Tias jelaskan hal yang membuat Ibu Tias bingung dalam mengajar? Iya Bu, ini tentang berapa siswa saya Bu yang masih suka mengobrol saat jam pelajaran di kelas Bu. Mereka waktu iya. saya memberikan materi gitu Bu di kelas masih saja ngobrol, ditegur berkali-kali masih ngobrol Bu. Oh iya Bu Tias, saya paham tuh. Nanti kira-kira ini ya Bu Tias, setelah kita curhat, setelah kita berdiskusi nanti, adakah harapan Ibu? Iya Bu. Nah, harapan saya Bu setelah kita berdiskusi saya bisa menemukan solusi serta permasalahan saya ini dapat terpecahkan seperti itu Bu. Iya Ibu Tias. Tentu saja Bu Tias ya. Malah saya senang Bu bisa berbagi, bisa membantu Ibu Tias. Kalau boleh saya tahu Ibu Tias, permasalahannya seperti apa ya? Begini Bu Novi, permasalahannya itu ya permasalahan biasa Bu di dalam kelas saya. Nah di dalam kelas saya ini murid-murid saya ini selalu mengobrol Bu setiap pelajaran. Oh, oke, dengan murid-murid Ibu Tias. Kalau boleh lagi saya tahu nih Bu ya, permasalahan dengan murid Ibu seperti apa Ibu ya? Iya. Baik ya Bu Novi, saya ceritakan ya. Nah, di dalam kelas saya itu ya Bu Novi, ada beberapa murid yang selalu berbicara saat jam pelajaran berlangsung. Nah, saat mereka itu sukanya ngobrol saat jam pelajaran Bu. Nah, pada hari Rabu itu,
hari Rabu kemarin, puncaknya ya Bu, kemarin saya sedang mengajar mata pelajaran matematika Bu. Nah, kemudian salah satu seorang siswa saya itu namanya Hafiz Bu. Nah, dia itu ribut terus dan ngobrol saat saya sedang menjelaskan pelajaran. Nah, dan Hafiz ini Bu tidak mengikuti pembelajaran saya dengan baik Bu. Sudah berkali-kali saya peringatkan, Hafiz, jangan ngobrol saat ibu sedang saat ibu sedang menyampaikan materi. Sudah, tapi acuh, cuek, Bu. Sudah. Kemudian dia masih saja tidak memperhatikan saya menjelaskan materi, Bu. Saat saya ditanya, kebingungan. Karena tidak memperhatikan tadi, Bu ya? Iya, Bu Novi. Sibuk dengan diri sendiri, sibuk ngobrol gitu. Oke, Pak Hairul, tadi permasalahannya Ibu Tias, permasalahannya tadi anak murid Ibu Hafiz suka berbicara, suka ngobrol saat jam pelajaran sedang berlangsung. Nah, ketika Ibu sedang menjelaskan materi pelajaran. Sebelumnya ya Bu ya, pernah nggak Ibu menjumpai hal-hal yang seperti ini, hal yang sama ini pada anak-anak yang lain selain pada Hafiz? Iya, pernah Bu, ketika saya peringatkan untuk tetap tenang dan fokus belajar, tapi mereka mau Bu menuruti perintah saya Bu. Nggak seperti Hafiz ini Bu. Oh, berarti khusus kasus Hafiz ini dia tidak mau mengikuti perintah Ibu Bu ya? Iya, Bu Novi. Oh, begitu ya, Bu ya. Nah, ini lagi kalau boleh ya, Bu ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira penyebab dari Hafiz suka ngobrol di dalam kelas, suka berbicara di dalam kelas ketika Ibu menyampaikan materi pelajaran ini, kenapa ya, Bu ya? Menurut saya ya, Bu, sepertinya ada beberapa faktor nih Bu yang menyebabkan Hafiz suka mengobrol saat jam pelajaran berlangsung Bu. Oh, begitu Bu ya. Kira-kira nih Bu ya, dari yang Ibu lihat selama pembelajaran Ibu di kelas, ada faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, faktor yang menyebabkan Hafiz ini suka ngobrol di dalam kelas? Mungkin saya rasa Bu, karena Hafiz ini tidak memahami materi pelajaran dari saya ya Bu. Jadi saat dia tidak memahami materi pelajaran, dia lebih baik saya ngobrol dengan teman-teman saya seperti itu. Jadi dia tidak mau mendengarkan saya menjelaskan materinya. Baik Ibu Tias, saya mengerti ya Bu ya. Padahal kan Ibu Tias sudah berusaha ya Bu ya, agar semua murid Ibu bisa menerima materi yang sudah Ibu ajar. Nah, sekarang coba bisa Ibu ceritakan usaha Ibu selama ini agar tidak ada murid Ibu yang ngobrol atau suka ngomong, suka cerita-cerita dengan temannya saat jam pelajaran sedang berlangsung di kelas, atau juga saat Ibu sedang menyampaikan materi pelajaran. Iya Bu Novi, usaha saya kan ya Bu ya, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran di kelas, tetapi mungkin belum ada yang benar-benar efektif Bu. Makanya saat ini saya sedang membutuhkan strategi apa kira-kira yang dapat mengendalikan siswa saya yang suka mengobrol saat jam pembelajaran sedang berlangsung Bu. Wah, bagus sekali Ibu Tias. Mari kita bahas ya Ibu Tias ya, strategi untuk mengendalikan murid-murid Ibu yang suka ngobrol saat jam pelajaran, saat Ibu menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas. Iya Bu Novi. Nah, mungkin strategi pertama yang akan saya coba lakukan mungkin yaitu Bu, mencoba memahami apa yang menjadi penyebab murid saya ini suka berbicara saat jam pelajaran sedang berlangsung. Mungkin juga karena mereka tidak memahami pelajaran, atau mungkin karena mereka bosan, atau bahkan mungkin karena mereka ingin menarik perhatian dari saya ya Bu.
Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi, Bu Tias ya, sebenarnya eh, seberapa besar nih harapan Ibu Tias terhadap murid-murid Ibu tersebut dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas? Harapan saya ya Bu Novi, Ya, saat pembelajaran berlangsung itu, anak-anak bisa fokus saat kegiatan pembelajaran dan ya, tidak ada anak yang berbicara atau mengobrol saat saya sedang menjelaskan materi pembelajaran. Kalau ngobrol saat diskusi nggak apa-apa Bu, tapi kalau ngobrol saat saya memberikan materi atau ngobrol yang tidak berkenaan dengan pembelajaran, tentunya saya sangat kecewa kan Bu. Nah, jadi saya berharap saat pembelajaran murid saya dapat menerima materi yang saya sampaikan, kemudian mereka dapat menjawab apa yang sedang saya tanyakan ketika pembelajaran, dan saya harapkan soal-soal saya yang berikan, kemudian ujian yang saya berikan, mereka dapat menjawabnya seperti itu Bu. Kalau mereka ngobrol, bagaimana mereka akan melaksanakan tugas-tugas yang saya berikan Bu? bagus sekali Ibu Tias. Saya setuju dengan pendapat Ibu Tias. Terus nih ya Bu ya, sebelumnya nih pernah atau tidak Ibu sebelumnya Ibu pernah tidak mengajak Hafiz ini mengobrol, menanyakan kepada Hafiz, atau kata lainnya Ibu memanggil anak secara individu? Wah, belum Bu Novi. Oh, oke, belum ya Bu ya. Oh Iya iya, Bu. ini Ibu Tias. Ibu Tias masih ingat atau tidak? Minggu kemarin kan saya mengadakan kegiatan diseminasi kepada rekan-rekan guru di sekolah. Saat saya melaksanakan kegiatan tersebut, Ibu hadir atau enggak Bu ya? Oh iya Bu Novi, saya hadir pada kegiatan tersebut. Oh iya, kira-kira nih Bu, Ibu Tias masih ingat nggak materi yang saya sampaikan pada saat kegiatan diseminasi yang kemarin? Masih ingat Bu, pada kegiatan diseminasi kemarin, Ibu menjelaskan materi tentang budaya positif. Benar kan Bu Novi ya? Alhamdulillah Ibu Tias masih ingat ya? Iya Bu. Nah, kemarin juga saya ingat Ibu menjelaskan tentang posisi kontrol guru ya Bu. Wah, bagus sekali Ibu Tias. Dari yang saya jelaskan kemarin Bu ya tentang posisi kontrol guru, seharusnya ini Bu Tias, kita sebagai pendidik ini seharusnya kita berada di posisi yang mana ya Bu Tias? Posisi kontrol manager ya Bu. Oh, bagus sekali. Ibu Tias masih ingat ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa menempatkan diri kita di posisi kontrol guru, di posisi manajer. Ibu Tias, selain materi posisi kontrol guru kemarin, pada saat kegiatan diseminasi, saya juga menyampaikan materi-materi lain. Adakah materi lain tersebut yang Ibu Tias masih ingat, terutama dalam kita menangani permasalahan-permasalahan anak kita yang melanggar peraturan-peraturan di kelas dan di sekolah? Oh iya Bu Novi, saya ingat ada kesepakatan kelas dan segitiga restitusi ya Bu. Bagus sekali Ibu Tias. Baik Bu. Nah, kalau begitu Bu, saya menemukan ide Bu. Saya akan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi ini untuk mengatasi kasus Hafiz ini Bu. Baik sekali Bu, setelah Ibu mengetahui akar permasalahannya, kira-kira nih Bu Tias ya, tindakan apa yang harus Ibu lakukan? Kira-kira apa nih rencana Ibu ke depannya? Langkah pertama Bu yang akan saya lakukan yaitu melakukan pendekatan dengan Hafiz Bu. Kemudian saya akan memanggil Hafiz secara personal untuk mempraktekkan segitiga restitusi Bu. Wah, Ibu Tias hebat ya.
Ibu juga mau langsung mempraktekkan segitiga restitusi terhadap anak yang bermasalah ini, Bu? Iya, Bu Novi. Saya salut dengan Ibu Tias. Terus nih Ibu Tias ya, harapan Ibu ke depannya bagaimana, Bu ya? Kedepannya, Bu Novi, saya berharap bisa mempraktikkan budaya positif di sekolah seperti yang sudah Ibu Novi diseminasikan di sekolah kita. Nah, hal ini saya lakukan agar siswa merasa nyaman belajar bersama saya, Bu. Apabila siswa sudah nyaman belajar bersama saya, insya Allah siswa jadi senang mengikuti pembelajaran di kelas, dan saya harap tidak ada lagi siswa yang suka berbicara saat saya menjelaskan materi pembelajaran di kelas ya Bu Novia. Wah, ide bagus tuh Ibu Tias. Jadi nih Bu Tias ya, rencananya kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Memulai rencana yang sudah Ibu susun ini. Secepatnya akan saya laksanakan Bu Novi. Oke Ibu Tias, Alhamdulillah ya Ibu Tias. Ibu Tias sudah mempunyai rencana untuk mengatasi murid-murid Ibu yang suka ngobrol, suka berbicara dalam kelas, tidak termotivasi untuk belajar Bu ya. Lalu Bu, ke depannya bagaimana komitmen Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini ke depannya? Iya Bu, nah setelah kita mengobrol ini, saya jadi lebih memahami bagaimana seharusnya kita menerapkan praktek budaya positif di sekolah kita. Harapan saya, semoga anak-anak merasa nyaman belajar bersama saya di kelas dan tidak ada lagi anak yang ngobrol saat belajar di kelas, Bu. Saya setuju sekali Bu Tias. Jadi kira-kira nih Bu Tias, kapan Ibu Tias akan mulai melakukan penerapannya? Insya Allah besok Bu Novi, saya mau langsung cepat-cepat nih menerapkannya dengan Hafiz ini. Bagus sekali Bu Tias. Dalam praktiknya nanti nih ya Bu Tias, kira-kira Ibu butuh dukungan atau butuh bantuan nggak? Iya Bu, saya pastinya perlu dukungan, perlu bantuan Bu Novi dalam menyusun langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ini. Dan tentunya saya juga perlu Bu meminta izin dulu terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa saya akan melaksanakan segitiga restitusi ini dengan siswa saya yang bernama Hafiz Bu. Bagus sekali Bu Tias. Mari Bu Tias kita sama-sama belajar ya Bu ya, agar kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ibu Tias, tadi kan kita sudah curhat, sudah ngobrol-ngobrol, diskusi. Dari obrolan kita tadi, adakah hal menarik yang Ibu Tias dapatkan? Oh, iya Bu Novi. Nah, setelah kita mengobrol, saya jadi menemukan solusi bagaimana menghadapi Hafiz yang suka berbicara saat jam pembelajaran berlangsung, yaitu saya menemukan ide Bu dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya salut sama Ibu Tias yang bisa menyimpulkan obrolan kita tadi. Semangat terus Ibu Tias ya. Iya, makasih ya Bu Novi. Berkat sama-sama nih Bu Novi ini saya jadi menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Nah, Ibu Novi, tadi saya dapat WA nih dari Bu Mita. Katanya dia sudah menunggu saya di perpustakaan. Ada acara apa ya Bu ya? Ini Ibu Mita mau berbagi cara membuat media pembelajaran Bu. Nah, kalau Ibu Novi berminat, mari kita sama-sama ke perpustakaan yuk Bu. Saya berminat loh Bu. Boleh ya saya ikut bergabung? Boleh Bu Novi. Yuk mari Bu Novi. Iya Bu, senang sekali rasanya. Ayo Bu kita ke perpustakaan. Baik Bu Novi. Demikian tadi Pak, praktek coaching saya sebagai coach dan Ibu Tia sebagai coaching. Oke, terima kasih kepada Ibu Novi dan Ibu Tias. Jadi, Setelah tadi Ibu melakukan coaching, saya ingin mengetahui bagaimana Ibu melakukan praktek coaching sebagai coach dan Ibu Tias sebagai coaching. Oke, terima kasih kepada Ibu Novi dan Ibu Tias. Jadi, setelah tadi Ibu melakukan coaching, saya ingin mengetahui bagaimana Ibu melakukan coaching
Apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra coaching kita? Baik Pak, setelah tadi saya melakukan coaching, yang saya lakukan tadi adalah saya mendengarkan dengan baik Pak ya, apa yang disampaikan Ibu Tia sebagai coaching, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pertanyaan yang yang Ibu Tias berikan. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Boleh Pak, silakan Pak. Ya, begini Bu. Menurut Ya, Pak. saya, secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Beberapa Ya, Pak. kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya? Baik Pak, terima kasih Pak. Saya ingin ya Pak ya ke depannya saya sering berlatih lagi dalam coaching sehingga nantinya saya bisa betul-betul menerapkan coaching sesuai dengan kompetensinya Pak. Di sini yang saya harapkan Pak ya, saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot, membuat pertanyaan yang bermakna. Selain itu, saya juga ingin berlatih lagi dalam memberdayakan coaching, sehingga nantinya coaching ini bisa menemukan solusi sendiri Pak atas permasalahan yang sedang coaching hadapi. Oke, baik Bu ya. Untuk selanjutnya, kapan nih kita melakukan percakapan kembali untuk merefleksikan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Dalam minggu ini kan Pak saya akan menerapkannya. Nanti setelah saya menerapkannya, mungkin kita bisa berdiskusi kembali. Mungkin 1 minggu ke depan ya Pak ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu ya atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai berjumpa kembali di minggu depan Bu ya. Iya Pak. Oke. Nanti saya akan informasikan kepada Bapak Pak ya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sampai bertemu kembali. Mari. Tetap semangat ya Pak. Iya Bu, terima kasih. Itulah tadi percakapan coaching antara coach dan coachee yang diamati oleh observer, yang mana itu tadi saya sendiri. Kepada rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita sebagai guru dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Demikianlah kegiatan demonstrasi kontekstual pada kali ini. Saya sebagai pengamat dan sekaligus pembicara mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.